Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Agustian dari kelas Manajemen G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit seputar saham untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2 yang sudah dikirim lewat Edmodo. Terdapat 3 tugas, yaitu tugas 2, tugas 11, dan tugas 12. Yang pertama tugas 2 yaitu mencari artikel tentang SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya saya meminta maaf waktu merecord tugas yang 2 itu, merecord tugas 2 yang mencari artikel tidak dengan wajah saya, tapi saya akan menampilkan saat mencari artikel SIM dan SIA. Tugas nomor 11 yaitu ada 7. Untuk mempersingkat waktu saya akan menyebutkannya saja. Yang pertama, apa itu saham?
Dalam bahasa sederhananya, saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan. Saham juga mewakili kepemilikan klaim atas aset perusahaan bila perusahaan bangkrut. Saham juga mewakili kepemilikan atas laba perusahaan. Yang kedua, segmen saham dalam perusahaan. Segmen saham dalam perusahaan yang kedua itu kalian bisa melihatnya dari link ya. Saya sudah menaruh link di sini di Word-nya. Yang ketiga, laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir. Sudah saya taruh linknya di Word-nya juga. Yang keempat, yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama, aksi koperasi perusahaan. Saya akan menyebutkannya saja ya, tidak dengan menjelaskannya agar mempersingkat waktu. Kedua, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Ketiga, kebijakan pemerintah. Keempat, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kelima, kondisi fundamental ekonomi makro. Keenam, rumor dan sentimen pasar. Ketujuh, faktor manipulasi pasar. Kedelapan, faktor kepanikan. Jika kalian ingin dengan jelas yang nomor 4 itu, kalian bisa melihat di Word-nya dengan cara mempause ya. Dan nomor 5, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Saya sudah menaruh link, jadi kalian bisa melihatnya lewat link. 6, istilah dalam saham. Yang pertama, analisis saham, analisis fundamental, analisis, oh iya, bentar. 6 istilah dalam saham. Yang pertama, analisis dalam saham. Analisis saham selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai sebuah saham untuk dapat layak berinvestasi pada saham tersebut. Setiap orang memiliki analisis yang berbeda, tergantung pada bagaimana cara investor untuk menilai saham tersebut. Pada dasarnya, sebagai investor, mengenali saham berdasarkan 3 hal. Pertama, analisis fundamental. Yang kedua, analisis saham BBRI, PSBBNI, sektor perbankan. Yang ketiga, bottom up approach. Kalian bisa mempause ya. Yang kedua, ARA dan ARB. Yang ketiga, bullish vs bearish. Yang keempat, blue chip. Yang kelima, BID atau ASK. Yang keenam, cut loss atau CL. Yang ketujuh, favorite action. Yang kedelapan, capital gain, capital loss. Yang kesembilan, dividen. Yang kesepuluh, emiten. Yang kesebelas, haki. 12, take profit atau TP. Terakhir, nomor 7 ya. Menabung di bank dengan menabung saham. Menabung di bank tidak memiliki manfaat lebih sebab bunganya tidak lebih dari inflasi. Contoh, kita nabung di bank 10 juta, bunga setahunnya paling 6%. Kalau per bulannya bunga itu paling tidak melebihi biaya administrasi 17.000. Bagaimana kita bisa kaya? Sebentar, jika menabung saham, selain memiliki return yang tinggi juga bisa memulai dengan dana yang sangat kecil, bahkan hanya dengan uang 50.000. Contohnya, ada saham emiten, properti harganya cuma 500, kalau beli satu lot kali 100 cuma 50.000. Kita sudah jadi pemegang saham, kenapa kita enggak beli sahamnya? Ini agar kita bisa paham bahwa uang itu bisa digunakan untuk yang positif, untuk investasi masa depan. Dan terakhir, tugas nomor 12, yaitu mendownload aplikasi NeoHots, RTI Business, dan Stockbit. Saya akan menampilkan saat mencari tiga aplikasi tersebut berikut. Buka Play Store, terus buka NeoHost, lalu install.
Setelah selesai mendownload Neohost Mobile, lalu kita kembali dan download RTI Bus ini. Install. Setelah beres mendownload RTI Busines, lalu kita download Stockbit, install Stockbit. Sekian dari saya. Apabila salah mengucapkan kata, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.